Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasi'al afdal jazilin nawal wa sallallahu wa sallama ala sahibil wajhil mutalal sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, penikmat Darsah TV dimanapun Anda berada, di dalam program Berkah Ramadan ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga akhir bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkah untuk kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tentu ketika setiap orang yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, orang tersebut ketika dia, dan ini menjadi syarat, apa itu? Ketika dia adraka ghuruba syamsi akhir yaumin min Ramadan. Ketika setiap orang mendapati atau dia terlahir ya, dan dia berada di dalam terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, yaitu malam hari raya. Kalau bahasa istilah Indonesia itu malam takbiran. Jadi setiap orang yang sebelum terbenamnya matahari bulan Ramadan, dia ada di dunia, atau baru lahir, atau memang sudah berusia sekian tahun. Pokoknya dia ada ketika sebelum terbenamnya matahari bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, maka itu menjadi syarat atau dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah. Ya. Dan itu untuk semua orang seperti yang tadi kita sebutkan, ya, syarat-syaratnya. Kemudian wa an yakuna fadilan an ma'unatih wa mu'unati man alaihi mu'natuh. Syaratnya lagi bukan hanya itu saja. Apabila orang sudah dia berada di dalam malam Id dan dia mendapati terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, bukan hanya itu saja, akan tapi dia juga hendaknya memiliki lebih daripada apa yang dia punya dari nafkah untuknya dan nafkah untuk orang yang wajib dia nafkahi, ya, pada malam Id tersebut. Sekiranya dia memiliki kelebihan, maka dia wajib mengeluarkannya. Jadi nggak harus kaya dan tidak harus orang yang hartanya mencapai nisab sekian, jadi nisabnya ini saja. Atau capaian hartanya batasannya cuma ini saja. Sekiranya dia punya harta lebih, yang dimakan itu lebih, ya, untuk dia dan untuk orang yang wajib dia nafkahi, keluarganya, ya, ada lebihnya, itu wajib dikeluarkan. Ini orang yang wajib mengeluarkan zakatul fitr. Ini ya, karena pembahasan kita adalah tentang zakatul fitr. Kemudian seseorang mengeluarkan zakat fitrah tersebut untuk dirinya, mengeluarkan zakat itu untuk dirinya sendiri, ya, dan untuk setiap orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya dia, dari seorang istri, anak yang masih kecil, dan kedua orang tua. Adapun anak yang sudah berbalik dan berakal waras, dia hendaknya mengeluarkan zakat tersebut dengan mengeluarkan sendiri, ya, mengeluarkan zakat atau menzakati dirinya sendiri. Atau dia bisa mewakilkan zakat tersebut kepada ayahnya. Ayahku, ini zakatku. Seperti itu. Jadi nggak langsung. Karena kalau kita langsung keluarkan ini zakatnya sekeluarga semuanya, anak kita yang sudah balik itu kewajibannya dia mengeluarkan sendiri. Ya, sedangkan kalau istri dan anak yang masih kecil itu kewajiban kita karena kita menafkahinya, kan seperti itu. Wal asal fi wujubiha, adapun asal muasal daripada wajib, dasar dalil daripada kewajiban zakat adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Beliau mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hur wal dzakar wal untha was shaghir wal kabir minal muslimin. Rasul SAW memfardukan ya zakat fitrah sebanyak 1 sok dari tamr. Nah, ini nanti 1 sok itu berapa? 1 sok itu adalah kurang lebih 2,5 kilo atau lebih ya, atau lebih, banyak yang digenapkan menjadi 3 kilo karena 1 sok itu sebanyak 4 mud, dan 4 mud itu seperti ini ya, mud, tapi tidak semua genggaman tangan manusia. Mudnya Nabi Muhammad pakai ukuran mudnya Rasulullah SAW. 1 mudnya itu sekitar 6,5, ada yang mengatakan 6,7 ons. Maka para ulama banyak yang menggenapkan menjadi 7 ons. Jadi kalau 7 kali 4 ya itu kurang lebih 2,4 kan ya, 24, 2,4 atau 2,5 lah, 2,5 kilo kita jangkepkan seperti itu. Bahkan banyak, itu minimal, banyak juga yang mengeluarkan zakat beras 5 kilo, 1 orang saja, dan seperti itu. Kemudian itu hanya kewajibannya, barang siapa yang menambah itu adalah sunnah. Kemudian zakat ini adalah tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih untuk orang yang berpuasa, ai tanqiyatan lidzunubih wa tathiran lah, membersihkan dosa-dosanya orang yang berpuasa. Apakah orang yang berpuasa memiliki dosa? Iya, dia berdosa karena anggota tubuh yang kita miliki. Setiap orang puasa memiliki anggota tubuh, terkadang dia tidak bisa mengontrol dan susah untuk melepas untuk menahannya, sehingga terlepas begitu saja kontrolnya. Sehingga inilah kita diwajibkan, difardukan untuk zakat fitrah, supaya apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Termasuk dari dosa-dosanya adalah qaulul fuhsh, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan keji. Ini kalau di Jawa itu istilahnya miso ya, macem-macem itu sudah, kan kadang-kadang miso ini ucapan-ucapan yang kotor ini sudah menjadi kebiasaan sehingga dianggap biasa, bukan ucapan-ucapan yang saru, kan seperti itu. Kemudian wa minal kalami alladzi la faidata fih, ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, itu perlu ditaubati, perlu diistighfari. Salah satu caranya dengan kita mengeluarkan zakat supaya puasa kita betul-betul bersih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas diriwayatkan radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Difardukan oleh Rasulullah zakat fitrah tersebut untuk membersihkan dosa-dosanya orang-orang puasa dari kelalaiannya dan dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, dan juga untuk supaya memberikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir miskin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakah maqbulah. Siapa yang menunaikan zakatnya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakat itu diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqat. Adapun orang yang menunaikan zakat tersebut setelah sholat Idul Fitri, maka jatuhnya adalah sedekah, bukan zakat. Akan tetapi ada permasalahan, boleh kita mengakhirkan zakat setelah sholat Idul Fitri untuk menunggu kerabat yang kita tunggu-tunggu kedatangannya dan dia mustahik dan dia berhak menerima zakat. Boleh. Akan tetapi mengakhirkan zakat sampai telat daripada hari raya, daripada hari idnya, masuk ke hari kedua Syawal, itu hukumnya haram. Ta'khiruha wa yuhramu ta'khiruha an yaumil id. Haram untuk mengakhirkan zakat fitrah dari hari lebaran, hari id tadi, tanggal 1 Syawal. Dan puasa Ramadan yu'allaq qabuluhu bainas sama'i wal ard ila an tu'adda zakatul fitr. Puasa Ramadan itu masih terkatung-katung penerimaannya, masih bingung diterima atau tidak, terkatung-katung antara langit dan bumi sampai ditunakannya zakat fitrah tadi itu. Disebutkan oleh dari riwayat sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr." Puasa di bulan Ramadan masih terkatung-katung antara langit dan bumi sampai dia tidak akan diangkat sampai dia menunaikan zakat fitr. Kalau Al-Hafidz Al-Munziri, Al-Imam Hafidz Al-Munziri mengatakan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Hafiz bin Syahin fi Fadail Ramadan wa qala hadits gharib jayyidul isnad. Dan waktu zakat fitrah
ya kita boleh mengeluarkan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan, itu sudah masuk waktunya. Akan tapi sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah ketika pagi hari sebelum keluar untuk melaksanakan sholat id. Nah ini untuk kita tentunya kesusahan. Kalau dulu mungkin mudah, sebelum sholat id keluar kita bagikan. Sekarang kita kesusahan, dan mencari orang yang mustahik pun kesusahan. Adapun orang yang mustahik pun, orang yang berhak menerima zakat pun zaman sekarang ketika kita beri zakat, dia juga kadang tersinggung, jadi bingung. Jadi lebih enak untuk jaga-jaga supaya nggak terlambat, jauh-jauh hari atau sebelum id atau sebelum keluar untuk melaksanakan sholat itu sudah dikeluarkan zakatnya. Akan tapi sunnahnya ya tetap itu, tidak bisa kita nafikan itu. Sunnahnya tetap ketika mau keluar sholat id sambil bawa zakat, sambil kita berikan kepada orang yang berhak. Ketemu di jalan mau berangkat sholat id bareng, diberikan. Lah itu sunnahnya seperti itu. Ya, ini diriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim tentang bahwa zakat itu dikeluarkan sebelum ketika orang ingin keluar untuk sholat Idul Fitri. Wa yukrahu ta'khiruha, ini makruh tadi hukumnya untuk mengakhirkan zakat fitrah dari sholat id, telat setelah sholat id baru dikeluarkan. Makruh kecuali untuk menunggu orang yang sedang akan datang dari kerabat yang membutuhkan, yang mustahik, dan haram untuk mengakhirkannya dari hari id tanggal 1 Syawal. Begitu, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah puasa kita dengan membayar atau menunaikan zakat, dan juga layaknya setiap orang yang mustahik yang diberikan zakat jangan sampai tersinggung untuk menerimanya, karena itu juga ibadah. Anda menerima, Anda dapat ibadah, karena Anda menerimanya itu membuat hati orang yang memberikan akan senang. Idkhalus surur ala qalbi muslim, itu lebih baik ya, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada membangun Ka'bah, ya, istilahnya seperti itu, daripada merenovasi Ka'bah. Menyenangkan hatinya orang muslim itu lebih baik daripada merenovasi Ka'bah sampai seperti itu. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah, ilmu yang sedikit ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, menjadi hujjah lana la hujjah alaina, menjadi hujjat yang meringankan kita nanti di hari kiamat, bukan hujjat yang memberatkan nanti kita di hari kiamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wallahul musta'an wa alaihi al-balagh wa tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.